Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meila Nur Asrifah dari kelas Ekonomi Syariah kelas A. Nah, dalam video kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya kemarin. Saya mendapatkan artikel dari internet, yaitu tentang Bank Indonesia pertahankan suku bunga acuan di 4,5%. Isi dari berita tersebut yaitu hasil rapat Dewan Gubernur atau yang disebut dengan RDG. Pihak Bank Indonesia memutuskan untuk tetap mempertahankan suku bunga acuan di 4,5%. Dan untuk deposit facility berada di 3,75% dan untuk lending facility berada di 5,25%. Dan kemudian Gubernur Peri menegaskan dalam pengambilan keputusan ini Bank Indonesia tetap memperhatikan kondisi sekarang ini, yaitu adanya penurunan suku bunga yang sejalan dengan rendahnya inflasi yang digunakan untuk mendorong pertumbuhan. Seperti yang sudah diketahui sekarang ini, pertukaran mata uang rupiah dengan mata uang dolar Amerika Serikat diperkirakan akan menguat pada perdagangan pekan ini. Pertukaran mata uang rupiah dengan mata uang dolar Amerika Serikat yaitu 15.700 per dolar. Dengan jumlah tersebut, apabila dibandingkan dengan sebelumnya dianggap lemah karena jumlah sebelumnya yaitu 15.630 per dolar Amerika Serikat. Nah, apabila dihitung jumlah lemahnya uang rupiah saat ini yaitu mencapai 13,9%. Berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau disebut juga dengan JISDOR Bank Indonesia, mata uang rupiah berada di angka 15.722 per dolar Amerika Serikat. Nah, apabila dibandingkan dengan sebelumnya, jumlah tersebut dianggap menguat karena sebelumnya mata uang rupiah dipatok dengan angka 16.840 per dolar Amerika Serikat. Kemudian karena adanya pandemi sekarang ini, kemungkinan Bank Indonesia akan memotong suku bunga sebesar 25 basis poin yang digunakan untuk stimulus ke pasar karena adanya dampak negatif dari COVID-19 saat ini. Dan dampak dari COVID-19 saat ini itu berdampak kepada perekonomian Indonesia. Dan keputusan tersebut sejalan dengan pemotongan suku bunga lanjutan dari The Fed yang sudah mendekati ke 0%. Dan kemudian Ariston memperkirakan bahwa pertukaran mata uang rupiah dengan mata uang dolar Amerika Serikat saat ini akan bergerak di angka 15.500 sampai 15.800 per dolar Amerika Serikat. Kemudian saya akan menjelaskan tentang teori yang berkaitan dengan berita yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu tentang suku bunga. Suku bunga yaitu tingkat bunga yang dinyatakan dalam persen yang diberikan dalam jangka waktu tertentu, yaitu per bulan atau per tahun. Suku bunga dibagi menjadi dua, yaitu suku bunga nominal dan suku bunga real. Suku bunga nominal yaitu suku bunga yang dapat diamati oleh pasar. Dan untuk suku bunga real yaitu konsep yang digunakan untuk menghitung tingkat suku bunga yang sesungguhnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori singkat suku bunga. Teori singkat suku bunga dibagi menjadi tiga. Yang pertama teori klasik, yang kedua teori Keynes, yang ketiga adalah pasar dana pinjaman. Untuk teori klasik yaitu apabila semakin tinggi tingkat bunga, maka semakin tinggi minat masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank. Dan untuk teori Keynes, tingkat bunga dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran. Dan untuk pasar dana pinjaman, yaitu interaksi antara permintaan dan penawaran dana pinjaman yang akan mempengaruhi jumlah pinjaman dan jumlah bunga tersebut. Kemudian teori selanjutnya yaitu Bank Indonesia Rate atau BI Rate, yaitu kebijakan suku bunga yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. Fungsi BI Rate diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia yang dilakukan di setiap rapat Dewan Gubernur bulanan yang kemudian diimplementasikan pada operasi moneter. Operasi moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia yaitu dengan melakukan pengelolaan likuiditas di pasar uang yang digunakan untuk mencapai sasaran kebijakan moneter. BI Rate sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi. BI Rate akan dinaikkan oleh Bank Indonesia apabila inflasi ke depan diperkirakan akan di atas sasaran, dan kemudian Bank Indonesia akan menurunkan
BI rate apabila inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah sasaran. Jadwal penetapan dan penentuan BI rate. Yang pertama, dapat dilakukan setiap bulan melalui RGD. Yang kedua, respon kebijakan moneter berlaku sampai RGD berikutnya. Yang ketiga, penetapan respon kebijakan moneter dapat dilakukan dengan memperhatikan efek tunda kebijakan moneter dalam mempengaruhi inflasi. Dan yang terakhir yaitu melalui RGD mingguan. Selanjutnya adalah besar perubahan BI rate. Besar perubahan BI rate itu sejumlah 25 basis poin. Kebijakan Bank Indonesia untuk mengatasi jumlah uang yang beredar yaitu dengan cara menyeimbangkan antara permintaan dengan penawaran adalah dengan cara suku bunga. Pemerintah dalam menyeimbangkan antara uang yang beredar di masyarakat yaitu dengan cara menaikkan suku bunga. Apabila suku bunga dinaikkan, maka masyarakat akan lebih tertarik dan lebih banyak untuk menyimpan uangnya di bank. Begitu juga dengan bank-bank konvensional yang menyimpan uangnya di Bank Indonesia. Apabila BI rate naik, maka suku bunga untuk bank-bank konvensional juga akan tinggi, maka bank-bank konvensional tersebut akan lebih banyak menyimpan uangnya di Bank Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga. Yang pertama, kebutuhan dana. Yang kedua, persaingan. Yang ketiga, kebijakan pemerintah. Yang ketiga, harga laba yang diinginkan. Yang kelima, jangka waktu. Yang keenam, kualitas jaminan. Yang ketujuh, reputasi perusahaan. Yang kedelapan, hubungan baik. Dan yang terakhir yaitu jaminan pihak ketiga. Selanjutnya adalah perbandingan berita dengan teori. Penetapan suku bunga sebelumnya adalah 4,75% dan kemudian Bank Indonesia menetapkannya lagi di angka 4,5%. Nah, penetapan tersebut sudah sesuai dengan BI rate yaitu sebesar 25 basis poin. Kebijakan tersebut dilakukan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia saat ini. Karena adanya pandemi COVID-19 saat ini, maka Bank Indonesia tetap menetapkan suku bunga berada di 4,5% karena alasan adanya penurunan suku bunga yang sejalan dengan inflasi yang rendah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan hal ini menurut saya sudah sesuai dengan materi yang telah saya sampaikan di sebelum video ini, yaitu BI rate sangat terpengaruh oleh faktor-faktor ekonomi. Dan Bank Indonesia akan menaikkan BI rate apabila inflasi ke depan diperkirakan telah di atas sasaran yang telah ditetapkan, dan begitu juga sebaliknya. Berikut ini merupakan tanggapan saya mengenai berita yang telah saya sampaikan di awal video tadi. Dalam berita tersebut telah disampaikan bahwa Bank Indonesia tetap menetapkan suku bunga acuan berada di 4,5%. Dan untuk deposit facility berada di 3,75%, dan yang terakhir untuk lending facility berada di 5,25%. Dan karena adanya pandemi COVID saat ini, perekonomian di Indonesia itu tidak malah semakin membaik tetapi malah semakin memburuk. Oleh karena itu, penetapan suku bunga yang dilakukan oleh Bank Indonesia tepat berada di 4,5% ini merupakan keputusan yang telah tepat dan baik. Karena saat ini pertukaran mata uang rupiah dengan dolar Amerika Serikat juga semakin menguat. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dari berita dan teori yang telah saya sampaikan tadi, yaitu saat ini Indonesia telah dilanda oleh COVID-19. Karena COVID tersebut, perekonomian di Indonesia semakin menurun dan memburuk. Karena semakin menurun dan memburuk, sehingga Bank Indonesia tetap menetapkan acuan bunga tetap berada di 4,5%, dan acuan tersebut disebut juga dengan BI rate. Penetapan tersebut disebut juga dengan BI rate, yaitu sebesar 25 basis poin. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, apabila ada salah penjelasan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.